Your love is better than all things. Your love is better than all things. And I don't have the strength of words to tell you truly how I feel. Your love is better than life. Your love is better than life. And I don't have the strength of words to tell you truly how I feel. My God, you are the only one for me, the only one for me. My God, your love is better than all other loves. Now you're drawing me, and I just wanna be closer to you. Your love is better than all things. Your love is better than all things. And I don't have the strength of words to tell you truly how I feel. Your love is better than life. Your love is better than life. And I don't have the strength of words to tell you truly how I feel. My God, you are the only one for me, the only one for me. My God, your love is better than all other loves. And now you're drawing me, and I just wanna be closer to you. My God, you are the only one for me, the only one for me. My God, your love is better than all other loves. And now you're drawing me, and I just wanna be closer to you. Closer to you. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan
sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu untuk belajar bagian firman Tuhan bersama. Dan minggu ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan untuk Injil Yohanes. Kita sudah membahas 2 minggu lalu di dalam Yohanes pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Dan minggu ini kita akan melihat dari ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-36. Ini masih merupakan satu kesatuan dari catatan Injil Yohanes pasal yang ketiga ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan belajar bagian firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, menguatkan hati dan pikiran kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami agar apa yang kami belajar dari bagian firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan kehidupan kami boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Bantu kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 3 kita sudah melihat bagaimana pentingnya seorang menjadi lahir baru untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita semua percaya bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak mungkin seorang masuk ke dalam kerajaan Allah jika dia tidak dilahirkan kembali. Dan kita juga sudah melihat bagaimana ayat yang ke-16 dari pasal yang ketiga menunjukkan suatu ungkapan kasih yang luar biasa dari Allah, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita dan Allah melakukan itu karena Dia mengasihi kita. Dan kali ini kita akan melihat lebih jauh bagaimana hal itu ditekankan kembali oleh Yohanes, meskipun ada beberapa hal di bagian awal dari pembahasan kita nanti hari ini yang perlu untuk kita lihat juga lebih dalam sebagai latar belakang apa yang akan terjadi nanti. Kita langsung saja lihat di ayat yang ke-22 dari Yohanes pasal yang ketiga. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan Ia diam di sana bersama mereka dan membaptis. Nah, saudara,
Jika kita menganggap bahwa percakapan dengan Nikodemus itu di pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21 itu terjadi di Yerusalem, maka apa yang dimaksud dengan Yesus dan murid-muridnya pergi ke tanah Yudea? Nah, saudara, di sini hal yang paling masuk akal untuk kita bisa lihat bahwa mungkin mereka masuk atau pergi ke daerah pedesaan di Yudea. Jadi yang dimaksud ke tanah Yudea di sini adalah daerah pedesaan Yudea. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mereka membaptis di sana. Tetapi nanti di pasal yang keempat ayat yang kedua kita bisa lihat bahwa yang melakukan baptisan itu bukan Yesus tapi murid-muridnya yang membaptis orang-orang yang datang kepada mereka. Di ayat yang ke-23 dikatakan, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sampai di sini kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis masih terus melakukan pelayanannya, bahwa dia menjadi seorang hamba Tuhan yang begitu setia melakukan apa yang dipanggil untuk dia lakukan. Di ayat ke-24 dikatakan, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Di sini saudara, bahwa Yohanes nantinya akan dimasukkan ke dalam penjara oleh Herodes, sebab dia dengan tegas menegur Herodes yang telah mengambil Herodias, yaitu istri dari saudaranya Filipus, untuk menjadi istrinya. Dan kita tahu bahwa akhir dari kehidupan Yohanes adalah dia dipenggal. Saudara yang ingin untuk melihat hal ini lebih jauh bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-14, juga di dalam Injil Markus dan di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga. Nah, di ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26, maka di sini suatu hal yang cukup menarik muncul. Kita lihat di ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Saudara, apa yang terjadi di sini? Nah, di sini kita lihat bahwa ada perbedaan teologi sebenarnya yang sudah menjadi hal yang serius untuk diperbincangkan pada waktu itu. Dan di sini kita lihat bahwa murid-murid Yohanes juga memperhatikan apa yang terjadi dengan pelayanan Tuhan Yesus. Dan mereka datang dan melaporkan kepada Yohanes apa yang terjadi. Nah, lihat bagaimana mereka menyampaikan hal ini kepada Yohanes. Mereka katakan begini, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita simak di sini dari perkataan dan sikap murid-murid Yohanes Pembaptis ini. Yang pertama, mereka mengenal Yesus. Mereka mengenal Yesus. Mereka mengatakan bahwa Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan. Berarti mereka tahu kejadian di mana Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Lalu, mereka juga tahu apa yang Yohanes katakan atau yang Yohanes saksikan tentang Tuhan Yesus. Mereka mendengar langsung kesaksian dari Yohanes Pembaptis, guru mereka, tentang pribadi Yesus Kristus. Mereka mengatakan begini, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Mereka tahu siapa yang sedang Yohanes perbincangkan itu. Dan yang berikut, bahwa mereka menyadari perkembangan pelayanan dari Tuhan Yesus. Dan ada perhatian khusus untuk hal itu dari mereka. Mereka katakan begini, dia juga membaptis dan semua orang pergi kepadanya. Nah, ini menarik saudara, karena beberapa penafsir melihat bahwa murid-murid Yohanes merasa khawatir akan pelayanan dari guru mereka ini. Dan mereka melihat bahwa perkembangan dari pelayanan Tuhan Yesus ini cukup mengkhawatirkan bagi mereka. Saya mengutip dari seorang penafsir F.F. Bruce, dia mengatakan begini, perselisihan antara murid-murid Yohanes dan seorang Yahudi itu mengenai penyucian mungkin berhubungan dengan tradisi penyucian atau pembasuhan orang Yahudi dengan pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes dan sekarang oleh murid-murid Yesus. Mereka mungkin belum mengetahui apa yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya lakukan pada saat itu sampai mereka berdebat dengan orang Yahudi ini. Dan mungkin menyebutkan tentang baptisan yang dilakukan oleh pelayanan Yesus. Dan hal ini nampaknya mengganggu mereka di mana sekarang banyak orang datang kepada Yesus, di mana sebelumnya mereka berbondong-bondong datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Jadi kita lihat bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis mungkin merasa khawatir dengan apa yang sedang terjadi pada saat itu, bahwa banyak orang sekarang lebih pergi kepada pelayanan dari Tuhan Yesus. Nah, di sini menarik kita perhatikan bagaimana tanggapan dari Yohanes Pembaptis itu sendiri. Ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata,
Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Wow, luar biasa apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di sini. Bahwa Yohanes mau menjelaskan kepada murid-muridnya, dia tidak merasa tersaingi atau terganggu dengan apa yang Yesus lakukan. Justru dia bergembira dengan apa yang terjadi dengan pelayanan Yesus. Bahwa dia juga bersuka cita, dia sudah menyelesaikan tugas dan panggilannya. Dan ini juga adalah kesaksian terakhir dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus. Di sini kita lihat bahwa Yohanes mengerti setiap pelayanan adalah panggilan dan karunia yang Allah berikan sesuai dengan hikmat dan kehendaknya. Sekali lagi, setiap pelayanan adalah panggilan dan karunia yang Allah berikan sesuai dengan hikmat dan kehendaknya. Dan bukan kompetisi, saudara. Yohanes mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Bahwa Allah dengan hikmatnya sudah menentukan panggilan pelayanan bagi setiap orang dan setiap pelayanan yang ada. Saat kita menyadari bahwa pelayanan itu adalah sebuah anugerah dari Allah, maka kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh untuk bertanggung jawab melakukan pelayanan itu. Bahwa setiap orang percaya diberikan karunia dan panggilan pelayanan masing-masing. Tugas kita bukan untuk saling membandingkan pelayanan-pelayanan yang ada. Nah, memang mungkin ada ruang dan hal di mana kita perlu mengingatkan, bahkan mengoreksi dan menegur pelayanan yang mungkin tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi ingat, tugas kita adalah taat dan setia dengan apa yang sudah Tuhan panggil untuk kita lakukan sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita. Dan di sini kita perlu belajar untuk melakukan bersama-sama, bekerja bersama dengan saudara seiman yang mengasihi Allah dan mengasihi kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Arthur Pink mengatakan demikian. Ini adalah senjata favorit dari musuh, yaitu iblis. Yaitu dengan membuat seorang pelayan Tuhan merasa cemburu dan iri terhadap kesuksesan pelayanan hamba Tuhan yang lain. Ini hal yang sangat berbahaya ketika sebuah pelayanan mulai merasa tersaingi. Dan akhirnya orang Kristen bukannya bekerja bersama, tetapi justru saling menjatuhkan. Perhatikan juga bahwa mungkin kekhawatiran murid-murid dari Yohanes ini, bahwa jika semua orang mengikuti pelayanan Tuhan Yesus, maka mereka akan kehilangan pengikut. Tetapi jika ini adalah kekhawatiran mereka, maka justru mereka tidak melihat tujuan utama dari pelayanan guru mereka. Sehingga perhatikan apa yang Yohanes katakan, di mana dia berusaha untuk meluruskan cara pandang dari murid-muridnya ini. Dia mengatakan begini, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes tidak melupakan misinya, saudara. Walaupun dia sudah begitu dikenal pada saat itu, dia tidak melupakan misinya. Yaitu apa? Mengumumkan dan mempersiapkan kedatangan Mesias. Yohanes mengerti bahwa tujuan pelayanannya bukan untuk menarik massa atau perhatian bagi dirinya sendiri, tetapi menunjuk orang kepada Kristus. Nah, hal yang menyedihkan bahwa jika ada hamba Tuhan atau pelayanan yang justru memakai nama Yesus dan pelayanan untuk menarik perhatian kepada dirinya sendiri. Kita perlu berdoa bahwa setiap kita yang terlibat di dalam pelayanan punya satu sikap hati yang seperti Yohanes Pembaptis ini, mengerti bahwa tujuan kita adalah untuk memuliakan Allah. Kita adalah hamba. Yohanes kemudian memakai gambaran dari pernikahan Yahudi pada saat itu, yaitu tentang mempelai laki-laki dan sahabat mempelai laki-laki itu. Yohanes mengumpamakan dirinya sebagai sahabat dari mempelai laki-laki, dan Yesus adalah mempelai laki-laki itu. Sedang mempelai perempuannya adalah orang-orang yang datang yang percaya kepada pemberitaan mereka. David Guzik mengatakan bahwa dalam kebiasaan pernikahan Yahudi pada saat itu, sahabat mempelai laki-laki mengatur banyak hal yang rinci mengenai sebuah pernikahan dan kemudian mengantarkan mempelai perempuan bertemu dengan mempelai laki-laki. Dan ini yang Yohanes lakukan, bahwa dia mempersiapkan bangsa itu untuk bertemu dengan Mesias mereka. Dan tentu saja saat tugas itu genap, maka di sini dikatakan dia bersuka cita. Ayat yang ke-29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes mengerti bahwa ketika Yesus memulai pelayanannya, maka tugasnya sudah selesai, sukacitanya penuh. Sebuah hal yang luar biasa, kepuasan yang luar biasa yang Yohanes rasakan di sana. Gambaran yang Yohanes pakai di sini mengenai tradisi pernikahan Yahudi ini juga memiliki hubungan dengan pelayanan dari para rasul, bahkan pelayanan gereja Tuhan pada saat ini. Bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki itu dan gereja atau jemaat adalah mempelai perempuannya. Sebagaimana Paulus gambarkan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Gereja dan pelayanan adalah milik Kristus. Dan kita
adalah hamba, kita adalah orang yang melayani, dan tugas kita adalah mengarahkan orang-orang itu kepada Kristus, bukan kepada diri kita. Dan ini penting. Lalu di ayat yang ke-30 Yohanes mengatakan demikian, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, ini mungkin adalah salah satu perkataan Yohanes Pembaptis yang paling terkenal. Perkataannya ini menunjukkan suatu pesan yang kuat bagi setiap pelayan Tuhan, dan mengajarkan prinsip kerendahan hati yang perlu dimiliki oleh setiap kita. Tujuan kita melayani adalah memuliakan Allah dan menunjukkan keagungan, kebesaran, keindahan dari Kristus itu, bukan ambisi pribadi kita. Saya mengutip dari Warren Wiersbe dalam bukunya On Being a Servant of God. Wiersbe menulis demikian, Allah dimuliakan saat orang-orang melihat kepada Tuhan dan bukan hambanya. Allah dimuliakan saat orang-orang melihat kepada Tuhan dan bukan hambanya. Dia lalu melanjutkan dalam buku yang sama demikian, Anda harus memutuskan apakah Anda mau menjadi seorang pelayan atau seorang selebriti. Apakah Anda mau mengagungkan Kristus atau justru mempromosikan diri Anda sendiri. Saya melihat ini sebagai satu teguran juga, saudara, bahwa dengan segala hal yang kita miliki pada saat ini, potensi begitu besar untuk memberikan kepada kita godaan di mana kita mencari keagungan bagi diri kita sendiri. William Carey, seorang penginjil yang besar yang melayani di India, pada saat dia sakit dan hampir meninggal, ini yang dia katakan kepada seorang sahabatnya. Dia katakan demikian, saat saya meninggal nanti, jangan bercerita mengenai William Carey, tetapi berbicaralah mengenai juru selamat dari William Carey. Saya ingin agar hanya Kristus yang diagungkan. Kita perlu belajar untuk melihat ini, bahwa segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita adalah justru juga kembali untuk kemuliaannya. Dan saat kita mengerti dan melihat akan keagungan, keindahan, dan kemuliaan Kristus, itu membawa kita kepada satu ucapan syukur bahwa kita melayani Allah yang luar biasa, yang layak diagungkan. Saudara, apa yang Yohanes katakan ini, kembali saya katakan bahwa ini menjadi teguran dalam bagaimana kita memandang hidup kita, baik secara pribadi maupun secara pelayanan. Bahwa setiap pelayanan yang Allah panggil untuk kita masuk di dalamnya adalah anugerah. Persoalan dari murid-murid Yohanes ini juga mirip dengan apa yang terjadi pada jemaat di Korintus, di mana mereka bukannya fokus kepada Kristus, tetapi justru mulai sibuk membandingkan pemimpin rohani favorit mereka. Dan akhirnya Paulus harus menegur mereka ini. Saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 dan pasal 3. Lalu di ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-36, Yohanes melanjutkan penggambaran dan kesaksian dia akan Kristus. Nah, sedikit catatan bahwa beberapa teolog memiliki pendapat bahwa bagian ini mungkin bukan ditulis oleh Yohanes, dikatakan oleh Yohanes Pembaptis maksudnya, tetapi adalah tulisan dan komentar dari Rasul Yohanes sebagai penulis Injil ini. Nah, terlepas dari perdebatan itu tidak menjadi persoalan, sebab kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Alkitab diilhamkan oleh Allah sendiri. Dalam bagian ini kita bisa melihat pengakuan yang kuat mengenai pribadi Yesus Kristus. Yang pertama di ayat yang ke-31, Yohanes menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang datang dari surga. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Nah, hal ini sejalan dengan pernyataan Yohanes sebelumnya, bahwa Kristus harus semakin besar dan dia harus semakin kecil. Mengapa? Yohanes mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Yohanes adalah manusia biasa. Penekanan Yohanes jelas bahwa Yesus bukan saja berbeda dari orang lain, tetapi lebih besar dari siapapun yang ada di dunia ini. Yang kedua, di ayat yang ke-32, apa yang diberitakan oleh Yesus Kristus adalah kebenaran yang sejati. Ayat yang ke-32, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Ini berarti apa yang Yesus sampaikan itu adalah ya dan amin. Bandingkan Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bahwa penulis Ibrani menunjukkan bahwa Allah berbicara lewat Yesus Kristus. Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang datang ke dunia. Nah, di sini dikatakan kembali kepada Yohanes, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Nah, ini menjadi persoalan dari manusia itu sendiri, saudara. Bahwa bukannya pesan Injil itu yang kurang jelas atau terlalu sukar untuk dipahami, tetapi karena sikap hati yang keras dan tidak mau percaya, itu yang menjadi penyebab seseorang menolak pemberitaan Injil.
Yesus datang dari sorga dan penyataan Allah ada di dalam dirinya. Sebab dia adalah Allah yang sejati. Sehingga ketika menolak Kristus berarti menolak Allah. Petrus memberikan kesaksian yang begitu kuat saat dia dan Rasul Yohanes disidang dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini hal yang begitu luar biasa. Suatu pernyataan iman yang kuat. Nah, menolak kesaksian akan Kristus berarti juga menolak kasih dan terang itu. Itulah juga mengapa Yesus meratapi Yerusalem, sebab mereka menolak dia. Mereka menolak pesannya, mereka menolak pekerjaan dan pelayanannya, dan penolakan itu memimpin mereka kepada hukuman. Rusli mengatakan bahwa menolak kesaksian dari sang anak artinya memberontak terhadap kekuasaan tertinggi di alam semesta ini. Hal ini kiranya mendorong kita untuk kita melihat bahwa amanat pemberitaan Injil yang diberikan kepada setiap kita sebagai orang percaya adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Mengapa? Sebab ada konsekuensi atau akibat yang mengerikan dari penolakan terhadap Allah itu. Dan hukuman kekal itu nyata. Dan juga kita bisa lihat bahwa tujuan kita menjangkau orang lain yang belum mengenal Tuhan adalah agar mereka juga boleh mendapat kesempatan untuk menikmati satu hubungan kasih dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, di ayat yang ke-33 mengatakan demikian. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Bahwa kesaksian dan pemberitaan yang Yesus lakukan dalam pelayanannya sejalan dengan kehendak Bapa di sorga. Sebab Kristus dan Bapa adalah satu dalam hakikat mereka. Di ayat yang ke-34, pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jika kita mau melihat pelayanan yang begitu dipimpin oleh Roh Kudus, lihatlah pelayanan dari Yesus Kristus. Lalu di ayat yang ke-36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan mendapat melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, pesan Injil yang begitu jelas ditunjukkan di sini, dan bagian ini kembali menyimpulkan pasal yang ketiga ini, bahwa manusia terhilang dan binasa di dalam dosa. Tetapi Allah menyediakan keselamatan itu melalui anaknya. Dan keselamatan itu bukan karena upaya kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang kita terima dalam iman. Di sini dikatakan barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kembali saya mengutip dari Warren Wiersbe, dia mengatakan hidup kekal bukan hanya berarti hidup selama-lamanya di sorga. Orang percaya memiliki hidup itu sekarang. Itu adalah sebuah hidup yang dimana Allah ada di dalam kita. Ini hal yang luar biasa, bahwa Allah datang dan menjangkau kita dan memberikan kasih karunia-Nya bagi kita, dan kita menerima itu lewat iman, percaya, bukan lewat perbuatan, lewat usaha kita. Nah, lalu mengapa orang Kristen harus melakukan hal yang baik? Orang Kristen harus menunjukkan buah kebenaran itu. Karena itu adalah hasil dari kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan. Orang Kristen melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena kita tahu dan kita mengerti bahwa kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Itu adalah buah, itu adalah wujud dari iman percaya kita. Itulah mengapa Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan karena iman, dan Yakobus menulis bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya bahwa ada iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan buah itu. Ingat, kasih karunia yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia juga yang menopang kita dan menolong kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup dengan kesimpulan begini, bahwa dalam pasal 3 ini kita bisa melihat bahwa penekanan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus adalah hal yang sangat penting. Hubungan kita dengan Kristus adalah sebuah hubungan yang hidup karena kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan manusia rohani kita dihidupkan. Kita memiliki sebuah kehidupan yang baru di dalam Dia, di mana kita hidup di dalam kebenaran Allah dan hidup oleh terang kasih-Nya. Hubungan kita dengan Kristus juga adalah sebuah hubungan yang penuh kasih, sebab kita menjadi milik kepunyaan Allah di dalam Kristus. Dan kita menikmati satu hubungan yang dibaharui, di mana kita menjadi anak-anaknya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Dan juga sebagai anak-anaknya kita boleh memanggil Allah Bapa surgawi kita. Satu hubungan yang dibaharui yang membuat kita dekat dengan Allah. Ini juga adalah sebuah hubungan kasih yang kuat, di mana Alkitab menggambarkan Kristus sebagai mempelai laki-laki dan jemaat atau gerejanya sebagai mempelai perempuan, yang menunjukkan bahwa kita ada di dalam perlindungannya, ada di dalam pemeliharaannya. Dan yang terakhir,
Hubungan dengan Kristus adalah sebuah hubungan yang membawa kita untuk bertumbuh di dalam Dia, belajar mengenal Dia lewat firman-Nya, dan membagikan itu kepada dunia. Ingat saudara, bahwa semua berkat yang kita terima ini, berkat luar biasa yang kita terima ini, dibayar lunas bagi kita lewat karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Dia mati agar kita diampuni dan memperoleh kehidupan kekal itu. Sehingga jangan sia-siakan dan menganggap enteng kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Pandang dengan serius anugerah kasih karunia yang sudah kita terima, dan kita hidup di dalam Dia, berjalan di dalam terang kasih-Nya, dan bergantung kepada anugerah-Nya hari lepas hari. Kita perlu berdoa untuk Tuhan menolong kita agar kehidupan kita kembali untuk kemuliaan Tuhan. Berjalan di dalam terang kasih-Nya, dan biarlah kesaksian hidup kita menjadi hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas untuk menolong kami mengerti lebih jauh apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Engkau terus menolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan juga melihat betapa agung dan mulianya Engkau Tuhan. Dan juga kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang menebus kami, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Bapak, kami berdoa Tuhan, bantu kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menunjukkan kesaksian hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, tuntun pimpin kami, sertai kami sepanjang minggu ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.